Wis. Dilepas nggak, Mbak? Cara mana kok dulu? Oke. Sakuin mak. Cetak kolom. Asli. Ini Pak lagi dibuka. Ini sama Mbak Yelka lagi dibuka dulu nanti harus ada. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Lips Lover semuanya. Hari ini perpustakaan akan membuka kegiatan tentang bincang literasi yang berjudul layanan online perpustakaan. Jadi nanti akan dibahas tuntas oleh Duta Perpus dan narasumber tentang layanan yang ada di perpustakaan, baik itu yang sudah daring ataupun masih daring ataupun sudah luring gitu ya teman-teman. Dan saya berharap nanti teman-teman mempersiapkan pertanyaan yang sekiranya masih membuat kalian bingung. Perpustakaan sudah buka atau belum, atau mungkin perpustakaan sudah boleh dikunjungi atau belum, seperti itu. Nanti akan ada sesi tanya jawab sendiri. Kalian langsung berkomentar di sini dan nanti akan dipilih pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bisa dijawab atau pertanyaan-pertanyaan yang memang belum dibahas oleh narasumber kami gitu ya. Dan ini kami sudah mengundang moderator untuk acara kali ini, Emilia Fatmawati, yaitu Duta Perpustakaan periode 2020-2021. Mbak Emil sudah bisa bergabung belum? Mbak Emil? Iya, oke. Halo, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Ini Emil di rumah ya? Iya. Di rumah? Oke. Ini acaranya langsung tak serahkan ke kamu ya. Nanti langsung bahas tuntas sama Pak Aris, gitu ya. Oke, makasih ya Emil. Sama-sama. Pak, dah. Kepala saya nggak kelihatan. Kelihatan. Dah. Mereng. Gimana? Mereng. Soalnya gimana? Ada. Ya. Gimana sekarang? Udah. Oke, cek suara Mbak Amelia. Mbak siapa namanya? Emilia. Mbak Emilia. Emilia. Mbak Emilia. Sebentar, ini settingan kakinya jatuh terus. Oh, diganti sini aja mas. Nah, ini. Ya. Ya, halo Mbak Emil, Mbak Emilia. Nggih, Pak. Halo, Bapak. Ya. Halo, Gimana selamat kabarnya siang. hari ini? Alhamdulillah, baik-baik saja. Bisa dimulai aja, Pak. Langsung. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua. Selamat siang menuju sore ya. Perkenalkan, nama saya Emilia Fatmawati sebagai moderator di acara Bincang Literasi ini. Dan sesuai dengan tema, gimana sih cara memanfaatkan layanan perpustakaan secara online? Nah, pemateri kita hari ini
ini yakni beliau Bapak Aris Nur Rahman selaku Kepala UPT Perpustakaan IAIN Purwokerto. Nah, untuk CV-nya akan saya bacakan ya. Jadi nama beliau Bapak Aris Nur Rahman, tempat tanggal lahir di Cilacap 14 Januari 1978, alamat di Jumpa Kulon RT 3 RW 1 Sokaraja Banyumas. Untuk nomor telepon bagi yang ingin mencatat silakan 081 391 391 406. Email aris@iainpurwokerto.ac.id. Untuk riwayat pendidikan SD Negeri Jenang 11, SMP Negeri 2 Majenang, SMK Negeri Cilacap, STAIN Purwokerto, Universitas Indonesia. Nah, kepada Pak Aris silakan untuk menyampaikan materinya nih Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pada seluruh pemirsa melalui media Instagram yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita ada acara bintang literasi dan akan diangkat tema tentang layanan perpustakaan daring atau online. Sebagaimana yang sudah kita alami bersama dalam masa pandemi ini, kebijakan di hampir seluruh instansi pemerintah itu membatasi akses secara langsung kepada masyarakat secara umum. Demikian juga IAIN Purwokerto melalui surat edaran rektor dari mulai bulan Maret tahun 2019 sampai saat ini itu masih diupayakan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, semua dilakukan secara online. Bahkan kinerja tenaga pendidik maupun kependidikannya pun dibatasi dengan sistem persentase kehadiran WFH dan WFO. Dan itu berimbas pada layanan perpustakaan karena petugas yang bekerja di perpustakaan juga dibatasi kehadirannya. Kalau dulu misalnya bulan sebelumnya Februari itu masih 60% ke kantor, 40% kerja di rumah. Kemudian bulan Maret sudah 70% di kantor, kerja di kantor atau WFO, dan 30% kerja di rumah. Bahkan sebelumnya sampai pada puncak-puncaknya COVID-19 itu tidak ada layanan petugas hadir di kantor, harus di rumah semuanya karena saat itu memang lagi tinggi-tingginya. Dan sekarang mulai menurun sehingga akan ada perkembangan layanan petugas yang semakin bertambah jumlah yang hadir di kantor, dan semoga bulan depan itu sudah mulai meningkat 80 atau 90 bahkan 100%. Memang ada perbedaan jika teman-teman mahasiswa dari luar IAIN Purwokerto atau mahasiswa IAIN Purwokerto yang pernah komunikasi dengan teman yang dari Unsud yang di sana ternyata membuka layanan secara luring. Dan ini sudah kami usulkan kepada atasan, kepada Warik 1, kemudian kepada Kabiro selaku Ketua Gugus Pencegahan COVID-19 IAIN Purwokerto. Usulan kami untuk tetap luring dengan pembatasan yang pernah kita jalankan pada tahun 2020 akhir itu tetap belum boleh, sehingga tetap semuanya harus online. Padahal saya sudah bandingkan, Pak, di Unsud itu sudah lama layanan luring. Kenapa kita enggak? Katanya ini demi kehati-hatian kita, demi membatasi penyebaran atau mencegah penyebaran virus corona yang memang itu tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Dan oleh karena itu, karena menindaklanjuti dari edaran rektor tersebut, kita terus berinovasi membuat terobosan-terobosan terutama dalam layanan. Semua kita buat agar tetap melayani pemustaka IAIN Purwokerto. Meski berbatas pada sistem layanan luring. Mungkin teman-teman pernah mengalami atau pernah dilayani secara luring saat masih dibolehkan beberapa bulan
belakangan atau beberapa bulan yang lalu tahun 2020-an. Tapi setelah beberapa saat kemudian karena lagi tinggi tiba-tiba harus di online kan semuanya, dan itu berdampak pada layanan perpustakaan pun semua di online kan, termasuk dalam misalnya layanan peminjaman buku itu menggunakan Google Form, dan kemudian sistemnya pengambilan drive-thru itu juga untuk membatasi kontak langsung antara petugas dengan pemustaka selaku masyarakat umum gitu. Kemudian untuk menjembatani kebutuhan mereka, kita yang akan membantu secara maksimal mencarikan koleksi yang teman-teman pemustaka itu inginkan, yang diisi sesuai dengan Google Form, dan dianjurkan pula untuk mengecek apakah koleksi itu masih tersedia atau statusnya tidak dipinjam, bisa dicek melalui quick search yang ada. Itu pun dijalankan secara online. Dan melalui aplikasi atau media sosial Instagram, teman-teman tim pustakawan juga sudah membuat link-link layanan perpustakaan, dan semua itu untuk membantu pemustaka tetap menerima layanan meski secara daring atau online. Dan mungkin teman-teman juga sudah pernah menerima publikasi sosialisasi terkait dengan link layanan online perpustakaan. Ada banyak link yang sudah disebarkan, dan mungkin hampir semua grup yang masuk dalam Instagram ini tahu bagaimana cara mengakses peminjaman, bagaimana mengembalikan. Bahkan duta perpustakaan pernah membuat video singkat bagaimana mengembalikan koleksi yang tidak langsung ke petugas perpustakaan. Ada video singkatnya dari Mbak Siwi atau Mbak Vivi, saya lupa itu. Saya lihat dia publikasikan melalui beberapa medsos. Dan itu menarik karena kita punya agen-agen dari kalangan pemustaka, yaitu duta perpustakaan dan duta pemustaka, serta duta baca dan duta perpustakaan, sehingga mereka itu juga sangat aktif untuk membantu kita untuk mensosialisasikan perpustakaan, bahkan mensosialisasikan sistem layanan yang sedang dijalankan karena menggunakan sistem daring ini. Ini ada beberapa, mungkin ya nanti dari beberapa pertanyaan sementara itu saya lihat dari Mbak Yulika itu ada banyak pertanyaan terkait sistem layanan online ini yang dikeluhkan atau ditanyakan oleh para pemustaka. Saya nggak tahu dari mana sumbernya. Atau ini Mbak Amelia, ini sistemnya bagaimana? Diskusi interaktif atau nanti ada pertanyaan? Atau saya rangkum dulu pertanyaan-pertanyaan sederhana ini? Nanti ada sesi pertanyaannya, Pak. Sesi pertanyaannya? Oke. Untuk sementara saya jawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman pemustaka ya. Boleh nggak? Boleh Pak, boleh. Oh iya, misalnya ini ada list pertanyaan dari Mbak Yulika, pustakawan IAIN Purwokerto, yang menanyakan perpustakaan itu sudah buka belum sih Pak? Pemustaka sudah boleh masuk ke perpustakaan belum? Pemustaka sudah boleh masuk ke perpustakaan belum? Untuk pertanyaan ini sudah dijelaskan tadi nih, bahwa perpustakaan belum buka secara luring untuk pemustakanya. Tapi kalau sivitas akademika dosen, tenaga pendidikan, dan staf perpustakaan ya, itu biasa. Khusus untuk pemustaka, untuk para mahasiswa itu masih menggunakan sistem daring online. Kemudian sementara kalau misalnya terpaksa hadir ke perpustakaan itu dengan perjanjian ya, dengan perjanjian misalnya kontak dengan layanan referensi, membutuhkan fotokopi tertentu atau referensi tertentu yang itu mendesak, itu boleh bertemu dengan staf, tapi kemudian diawasi cara penerapan protokol 5M-nya. Di basement sudah diawasi dan dibantu oleh staf untuk tetap menggunakan protokol atau menerapkan protokol kesehatan. Itu ada beberapa memang janjian.
Kayak termasuk saya juga pernah berjanjian atau melayani mahasiswa pasca untuk hadir ke perpustakaan karena mendesak, dia tidak bisa online atau daring karena bimbingan teknis menggunakan reference manager. Termasuk kemarin ada mahasiswa IAT, ada 2 orang, Mas Yusuf sama Mbak Rizka, juga silakan datang dengan protokol kesehatan. Kemudian saya layani secara luring, tapi itu tidak semuanya ya, hanya yang mendesak saja itu boleh untuk hadir dengan perjanjian dan penerapan protokol termasuk cek suhu dan sebagainya. Kemudian ada pertanyaan lagi gini, untuk saat ini jam layanan daring perpustakaan itu jam berapa dan buka hari apa aja? Untuk layanan daring jam buka sesuai dengan jam kerja, jadi jam 8 sampai dengan jam 4. Hari kerjanya sampai dari Senin sampai Jumat. Sabtu kita tidak melayani karena belum diizinkan untuk kerja di luar jam kerja. Itu sementara jam kerja Senin sampai Jumat dan pukul 8 sampai jam 4. Ada pertanyaan lagi, masih ada banyak pemustaka yang masih bingung dengan peminjaman drive-thru. Urutannya gimana Pak, ingin meminjam buku? Ini terkait peminjaman nih. Peminjamannya begini. Mahasiswa atau pemustaka itu mengisi Google Form pesanan buku atau reservasi. Google Formnya sudah kita bagikan di IG atau Instagram, atau bisa dilihat di website perpustakaan. Di website perpustakaan ada berita terkait transformasi di berita beberapa bulan yang kemarin, kalau nggak salah Februari, transformasi perpustakaan konvensional ke digital. Di situ ada link-link terkait untuk berbagai macam layanan. Itu di situ nanti ada link peminjaman di Google Formnya, untuk masuk ke Google Formnya. Kemudian diisi selengkap-lengkapnya, jangan sampai kurang lengkap, karena kalau kurang lengkap itu akan mempersulit penelusuran oleh petugas. Misalnya mencari judul buku itu harus lengkap dengan penerbit, dan kalau bisa tahu bahwa status buku itu tersedia, tidak dalam peminjaman atau status tandon. Karena kalau di status tandon buku tidak bisa dipinjamkan. Cari yang kodenya SR atau sirkulasi, serta benar-benar statusnya tidak dipinjam oleh pemustaka lain. Itu. Kemudian diisi semuanya. Kemudian setelah diisi, hari berikutnya petugas pengolahan atau petugas bagian layanan itu akan mencetak Google Form dari permintaan pemustaka tersebut, mencetak, dan pada hari itu pula petugas penelusur, ada petugas penelusurnya, mencari buku sesuai permintaan dari kelas dan sebagainya. Ada masalah di sini ketika mahasiswa hanya mengisi judul bukunya saja, tanpa pengarang atau pengarangnya saja tanpa judul. Itu menyulitkan petugas karena ternyata di dalam koleksi judul buku yang sama itu terkadang penerbitnya berbeda. Itu khawatirnya tidak sesuai dengan harapan, sudah disiapkan, tidak diminta, itu kan nggak efektif jadinya. Selengkap-lengkapnya kita minta mahasiswa mengisi Google Form request atau permintaan atau reservasi buku yang mau dipinjam secara tercetak itu, mengisi secara lengkap. Ada alat bantu quick search atau penelusuran cepat untuk mengecek status bukunya serta ada nggak di koleksi perpustakaan. Itu nanti setelah petugas menelusur menyiapkan bukunya, kalau tidak ada dikasih tahu buku tidak ada. Kalau bukunya tersedia maka tersedia, disiapkan di lantai basement oleh dari petugas lantai 2, akan dibawa ke lantai basement. Di lantai basement sudah tersedia kolom-kolom atau rak buku reservasi atau rak buku reservasi atau pesanan. Berikut lembar pesanan yang dari Google Form tersebut, lengkap dengan identitas, kemudian judul buku yang diminta serta tanda tangan petugas maupun nanti mahasiswa yang akan mengambilnya. Itu nanti setelah itu petugas di bagian peminjaman akan mengkontak mahasiswa atau menghubungi mahasiswa melalui seluler, WA ataupun SMS untuk memberitahu bahwa
permintaan atau pesanan sudah siap untuk diambil. Kemudian mau diambil jam berapa dan kapan. Karena beberapa mahasiswa juga terkadang pesan sekarang belum tentu besok diambil sesuai dengan kesediaan waktu mereka, luang waktu mereka. Jadi beberapa memang saya pesan nanti diambilnya hari apa. Asal jangan kelamaan, tidak boleh seminggu. Kalau seminggu nanti bisa dipinjam orang lain sehingga setidaknya maksimal ya 2 atau 3 hari untuk segera diambil. Dan bagaimana jika yang pesan itu dari luar kota? Yang dari luar kota. Misalnya dari Bandung, gitu. Orang Bandung pesan buku untuk dipinjam yang versi tercetaknya di koleksi perpustakaan. Mas Yayan Prokuto orang Bandung misalnya mau pinjam buku, maka sama persis prosesnya kayak tadi, ngisi Google Form, carikan petugas, disiapkan komunikasi, kemudian ketika untuk delivery-nya atau pengirimannya itu nanti dibebankan kepada mahasiswa tersebut. Misalnya, tolong koleksinya nanti dikirimkan ke saya di alamat ini. Maka nanti beban biaya pengirimannya ada pada mahasiswa, bukan oleh pihak perpustakaan. Itu misalnya yang pinjam buku dari luar kota, itu nanti bebannya dari mahasiswa bersangkutan. Tapi sebelumnya harus dicek dulu sesuai dengan keinginan atau enggak, dengan difoto komunikasi, kemudian difotokan apakah buku ini yang mau dipesan, yang mau dipinjam dan sebagainya. Setelah lengkap baru kita kemas, kemudian nanti biaya pengiriman diberitahukan, kemudian suruh transfer dan buku dikirim ke yang bersangkutan atau mahasiswa tersebut. Itu jika yang dari luar kota. Kalau yang dari dalam kota sini bisa diambil secara drive to, masuk perpustakaan, memberitahu identitas, kemudian sebelum itu juga menerapkan protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan kalau serta satu lagi cek suhu ya, cek suhu biasanya oleh satpam di depan, sehingga setelah masuk ke perpustakaan, Pak saya mau ngambil koleksi yang saya pesan kemarin, nanti cek petugasnya, namanya siapa, identitasnya pas, kalau nggak pas kita akan tolak, misalnya maaf, saudara bukan yang memesan. Kemudian kalau ya oke, saudara sesuai dengan yang identitas yang memesan, kemudian akan diminta tanda tangan di bukti pengambilan. Kemudian petugas penyerah juga akan menandatangani sebagai dokumen yang akan kita simpan, berjaga-jaga apabila suatu saat ada masalah dalam klaim kesalahan dalam peminjaman. Kami terpaksa menolak jika pemesan itu tidak sama dengan yang mengambil pesanan. Itu kami menolak. Antisipasi ada ketidaksesuaian atau barangkali bahkan terjadi penyalahgunaan identitas untuk mengambil buku atau mengambil manfaat yang tidak benar. Karena banyak dulu peminjam itu bukan atau tidak sesuai dengan identitas yang meminjam. Jadi misalnya si A misalnya mau pinjam buku, tapi yang ambil si B, itu kita tolak karena khawatir nanti kalau si B tidak tanggung jawab, bukunya hilang, maka si A dibebani penggantian dan sebagainya, itu kasihan. Itu Mbak Amelia. Terus ada lagi yang lain bertanya tentang sistem daring juga, masih ada berapa jumlah buku maksimal yang bisa dipinjam dan berapa lama waktu peminjaman. Jumlah buku yang dipinjam untuk mahasiswa S1 itu 5 eksemplar. 5 eksemplar dengan judul yang berbeda atau judul atau edisi yang berbeda. Kalau misalnya edisi revisi dengan judul yang berbeda. Kalau bukunya sama, revisinya sama, edisi revisinya sama, kita tolak. Karena untuk apa pinjam dua-duaan? Pasti satunya untuk dipinjam ke teman. Nanti kalau ada resiko ditanggung ke dia, jadi kita kasihan. Mending nggak boleh satu mahasiswa pinjam satu judul atau 2 eksemplar dengan satu judul edisi maupun tahun yang sama. Gitu. Kalau edisi revisi dan edisi yang lama dipinjam boleh, tapi kalau edisinya sama, dipinjam oleh mahasiswa 2 lebih dari 1 eksemplar, itu kita nggak boleh. Sebaiknya memang 5 eksemplar yang berbeda-beda, saran kami. Kemudian jangka waktunya dalam masa pandemi ini, waktu atau lama peminjaman sekitar 2 minggu, lebih panjang.
Dan terkait dengan denda pun kita minta dispensasi ke rektor, sehingga selama pandemi ini berlangsung dan belum ada perkembangan yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat di tengah pandemi ini, maka denda tidak diambil, tidak ada denda, denda di 0 rupiahkan selama pandemi. Itu mulai bulan Maret 2019 sampai sekarang itu tidak ada denda, kecuali denda tertinggal ya. Kalau denda tertinggal itu masih dihitung, tapi itu kemudian berhenti sampai dengan pandemi ini, berhenti, tidak ada tambahan. Misalnya dulu masih telat, misalnya setelah 1 minggu pada saat sebelum pandemi, maka 1 minggu itu dihitung dendanya, terrekap dalam komputer. Setelah itu sampai sekarang berhenti sampai jumlah terakhir dari sebelum pandemi itu. Kemudian selain itu juga ada yang tanya bagaimana jika peminjaman untuk munakosa. Munakosa juga boleh, silakan. Kita layani peminjaman untuk munakosa. Karena munakosa biasanya butuh banyak koleksi. Silakan kita layani dengan drive-thru pula, nanti diambil oleh yang bersangkutan. Sama dengan peminjaman yang lainnya, dan untuk munakosa memang jumlahnya lebih banyak daripada peminjaman pustaka yang reguler. Setelah ke peminjaman, sekarang kita beralih ke pengambilan buku. Ini ada pertanyaan lagi. Apakah pemustaka sudah boleh mengembalikan buku pinjaman langsung? Sampai saat ini masih belum boleh pengembalian secara langsung. Masih dititipkan ke satpam dulu. Karena mengantisipasi kerumunan atau akses langsung yang banyak di satu ruangan perpustakaan dari masyarakat yang pengawasan terhadap kesehatan tidak tahu. Jadi kita antisipasinya titip saja di satpam, nanti satpam yang akan mengantarkan ke kami. Karena satpam saya yakin lebih paham terkait dengan antisipasi penyebaran COVID. Untuk sementara belum boleh. Sebaiknya titip aja ke satpam. Ada lagi, bagaimana cara mengembalikan buku yang sudah terhitung denda, Pak? Oh, ada tanya nih. Yang sudah terhitung denda, ya dendanya diselesaikan. Misalnya tahun 2018 meminjam, ada dendanya, kemudian 2019 nol. Denda yang tersimpan itu diselesaikan. Kemarin banyak yang mengurus denda, ada beberapa lah itu, karena denda yang lama, sampai banyak itu saya juga, ini udah banyak, kasihan. Karena dia tidak mau mengembalikan buku semenjak tahun 2017 dia tidak mengembalikan buku. Kemudian sekarang dia mau munakosa, mau mengurus bebas pustaka, terpaksa dia harus menyelesaikan denda di tahun sebelum pandemi itu. Di tahun pandemi tidak ada denda, jadi dia sudah mendapat keringanan, tidak dihitung denda di masa pandemi. Itu kemudian ada tanya lagi nih. Jika buku yang dipinjam hilang, apakah mahasiswa diharuskan untuk membeli buku yang sama persis dengan buku yang dihilangkan? Apa saja syarat-syarat untuk mengganti buku peminjaman yang hilang dan bagaimana cara mengurusnya? Pertanyaannya ini sering ditanyakan oleh para pemustaka. Jika saudara menghilangkan buku koleksi, maka wajib sesuai dengan SK tata tertib SK Rektor, wajib menggantinya sesuai dengan buku itu. Karena buku itu bagian dari salah satu barang milik negara yang didata. Sehingga ketika hilang harus dikembalikan sesuai dengan yang hilang tersebut. Gitu. Dan bagaimana mengurusnya? Nanti ada bagian administrasi kehilangan denda, namanya Mbak Yulika itu. Mbak Yulika juga menangani administrasi denda dan kehilangan buku. Komunikasi dengan Mbak Yulika nanti diselesaikan dengan baik-baik dan sesama itu. Banyak itu yang pada kehilangan rata-rata karena teledor, karena hilang, karena mungkin pindah kos dan sebagainya. Itu silakan yang hilang segera mengurus, jangan sampai diabaikan. Ada kemarin mahasiswa dari Cilacap itu
komplain hilang sampai berapa buku, 2 atau 3 buku itu hilang. Kemudian ini kamu hilang daripada denda banyak, tolong cari bukunya. Cari bukunya, barangkali kesingsal atau tersimpan di tempat yang kamu lupa. Terus dia kembali lagi mencari dan betul ketemu di tempat yang bukan di rumahnya. Ada di salah satu tempat di takmir masjid, di kamar takmir masjid, dan ketemu di situ. Alhamdulillah, dan kemudian dikembalikan. Itu banyaknya mahasiswa menghilang itu karena teledor, lupa, atau dipinjamkan ke temannya, itu sering begitu, dan lupa. Ada lagi pertanyaan, bagaimana untuk denda selama pandemi? Tadi sudah terjawab, selama pandemi tidak ada denda. Jadi saudara misalnya pinjam di sekarang atau pinjam bulan kemarin, kemudian tidak sempat mengembalikan, itu enggak ada denda, 0. Tapi akan kita hubungi jika sudah kelamaan tidak mengembalikan. Tolong, kalau misalnya ada yang pinjam, barangkali kan tentunya ada yang mau pinjam juga terhadap buku itu, kita hubungi untuk segera mengembalikan. Barangkali ada teman pemustaka lain yang akan meminjam koleksi tersebut. Kemudian ada lagi pertanyaan, ini pertanyaan banyak banget nih Mbak Amel. Karena akses perpustakaan masih terbatas, apakah ada buku digital Pak? Bagaimana cara mengaksesnya? Ini maksudnya kayaknya tidak mengikuti perkembangan di Instagram apa ya? Ini kita ada link e-library ya, e-library. Bahkan di Slim pun yang di Quicksearch atau di website kan ada penelusuran buku, itu juga menyediakan e-book yang sudah kita simpan di situ. Nah, misalnya ada yang tidak bisa diakses, misalnya butuh download, tidak bisa diakses, kontak ke petugas, nanti kita siapkan yang bisa di download atau dikirim file emailnya melalui email, filenya melalui email. Kecuali untuk e-library itu tidak bisa di download, dia hanya di copy teksnya pindah ke Word. Itu cara mengutipnya semacam itu. Termasuk ketika kutipannya atau citasinya daftar pustakanya juga nanti ada kopi citasi, itu bisa langsung otomatis, nggak perlu kita ngetik judul bukunya dan sebagainya. Misalnya saudara baca buku di aplikasi e-library, di e-library, kemudian ada buku yang menarik, oh ini halaman ini saya menarik, mau saya ambil untuk dijadikan rujukan di tulisan saya. Maka saudara copy aja, di drag copy teksnya, pindah ke Word, kemudian copy citasi, dia akan terbawa citasinya termasuk teks yang saudara inginkan untuk mau dijadikan sebagai kutipan langsung misalnya. Kemudian ini ada pertanyaan, bagaimana jika peminjaman saat daring begini, bagaimana jika ada pemustaka yang membutuhkan referensi kitab? Untuk kitab sebenarnya mahasiswa bisa download sendiri karena sudah tersedia website yang kita linkkan dengan perpustakaan digital khusus kitab atau manuskrip atau teks-teks bernuansa Islam. Itu kalau kita lihat di website perpustakaan Yan Purwokerto, lib.iainpurwokerto.ac.id, di pojok di bawah, di sisi kanan bawah ada link perpustakaan digital, ada perpustakaan Islam, ada Al-Waqfiyah dan sebagainya. Itu adalah link-link database perpustakaan digital yang siap di-download. Siapapun bisa mendownload dan mendapatkan file e-booknya. Kalau yang referensi kitab berbahasa Arab. Jika tidak ada atau jika tidak bisa nanti komunikasi dengan Bu Ulfa atau Bu Indah, ada nomor kontaknya. Nomor kontaknya ada di layanan luring, di informasi layanan luring, layanan daring dan luring di website. Itu ada nomor kontaknya Bu Ulfa dan Bu Indah untuk membantu mendownloadkan atau melayankan file PDF-nya dari sebuah kitab yang diinginkan. Beberapa sudah dilakukan oleh Bu Ulfa terhadap mahasiswa yang menghendaki, misalnya salah satunya ada mahasiswa dari Fakultas Syariah ingin file jilid 7 kitab Al-Majmu'. Saya bilang, lah ini aja Bu,
didownloadkan, kemudian dikirimkan melalui email. Itu ada semacam itu. Kita layani. Kita pokoknya berupaya semaksimal mungkin memberikan layanan prima kepada seluruh pemustaka. Kalau mau butuh e-booknya, kita siap layani. Pak, saya butuh e-book tentang ini. Jika memang tersedia dan kita punya, kita layani. Nanti dikirim filenya melalui email atau melalui WA, file WA, gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi semacam ini. Pak Aris, Untuk Pak Aris, ya, ini menjawab pertanyaan dari teman-teman di Instagram dulu nih Pak, nggak apa-apa. iya. Lanjut. Dari Kak Diki _Zulfikar, pertanyaan titipan adik tingkat Pak. Untuk tahun ini, event apa saja di masa pandemi? Karena pasti akan ada perubahan event yang sebelumnya datang langsung. Gitu, Pak. Oh iya. Event ya, kegiatan ya. Kegiatan. Oke. Terkait event kegiatan. RKKL tahun 2021 bunyinya hampir sama dengan RKKL 2020. Jadi nanti event yang berkaitan dengan mahasiswa itu, yang khusus dengan mahasiswa itu duta baca, duta perpustakaan, lomba resensi, lomba video kreatif masih ada. Meski kemasannya bunyinya agak berbeda, tapi itu isinya sama. Dananya ada, sudah ada, cuman kemasannya sama karena kemarin ada perubahan di standar standar perguruan tinggi dengan ada ukurannya, sehingga bunyi-bunyi yang tadinya gebyar perpustakaan, gebyar hari kunjung perpustakaan, nanti diganti dengan pengembangan literasi mahasiswa. Kemasannya itu, tapi isinya sama. Ada duta baca, duta perpustakaan, lomba resensi, kemudian video kreatif mahasiswa. Itu masih ada. Kemudian untuk kegiatan lainnya ada research skill, workshop research skill itu juga masih ada. Kemudian selain itu seperti biasa pendidikan pemakai yang rutin di awal tahun ajaran tahun 2021 pun masih ada, dan kemungkinan sudah menggunakan sistem luring. Asumsi kita user education atau pendidikan pemakai yang bersamaan dengan orientasi mahasiswa baru itu nanti sudah luring. Berarti bulan Agustus September semoga sudah luring. Dan itu sudah ada, event itu masih tetap ada, tidak berubah. Kemudian selain itu kegiatan-kegiatan yang bersifat akademis dan institusi yang untuk mahasiswa yang menggunakan sumber dana dari DIPA cuman itu, tapi kita tetap membuka kesempatan event-event yang di luar pendanaan dari institusi. Misalnya nanti kalau ada support dana dari masyarakat atau lembaga luar atau eksternal, kita akan selenggarakan. Rencananya semoga nanti ada dukungan dari Bank Indonesia untuk kegiatan-kegiatan dengan mahasiswa YN Purwokerto melalui perpustakaan. Kemudian ada pula kegiatan-kegiatan sifatnya kreativitas mahasiswa yang kita wadahi, itu juga silakan. Terutama jika ada inisiatif dari mahasiswa, baik itu dimotori oleh duta perpustakaan, duta pemustaka, atau memang diselenggarakan oleh mereka, para duta itu, kita terbuka. Tapi yaitu karena kita instansi pemerintah, dana itu terkait dengan dana sangat-sangat tergantung dari alokasi yang diberikan oleh pemerintah. Jadi kayak kemarin itu yang kegiatan dengan Mbak Vivi yang waktu malam hari itu memang kita upayakan, tapi ternyata support dari pendanaan tidak ada karena sifatnya mendesak. Semoga tahun depan ada perkembangan dari anggaran sehingga kita usulkan beberapa kegiatan dan semoga digolkan. Tapi memang perlu disadari bersama ya, selama pandemi kan ada efisiensi anggaran pemerintah kepada institusi-institusi. Bahkan tahun ini aja ada efisiensi lagi, entah berapa jumlahnya.
pasti nanti ada pengurangan anggaran, dan itu berimplikasi pada praktikum mahasiswa, kegiatan dengan mahasiswa dan sebagainya. Itu. Jadi memang dalam masa pandemi dibutuhkan kreativitas yang tinggi yang dilakukan oleh tim yang baik ya. Makanya kita sering komunikasi dengan para duta, gimana kalau kegiatan-kegiatan yang sifatnya inovatif, mengajak literasi, kemudian inovasi-inovasi di bidang layanan maupun informasi ilmiah itu juga diselenggarakan tanpa harus tergantung kepada sumber pendanaan. Kalau ada, saya usahakan kita support dan dukung. Kalau terpaksa karena nggak ada, itu ya paling dengan sukarela atau sumbangan dari berbagai pihak. Gitu Mbak Amelia, gimana lagi? Barangkali yang belum jelas. Lanjut saja Pak, insya Allah udah jelas. Dari Ya. penerbit _Rizkuna, apakah Ya. penerbit Rizkuna boleh menyumbangkan buku ke perpustakaan YIN Purwokerto? Nah, bagaimana prosesnya? Oh iya iya. Iya iya. Kita sebagai lembaga non-profit oriented itu terbuka kepada seluruh masyarakat luas untuk menyumbangkan bukunya. Penerbit Rizkuna kan itu saya kenal dengan Pak Mawi itu. Ya, itu rata-rata penerbitan dari para sivitas akademika, dosen maupun mahasiswa. Dan kemarin juga ada kebijakan pengganti skripsi adalah buku, kita menerima sumbangan-sumbangan mereka. Prosesnya hadir aja ke perpustakaan, kemudian nanti setelah terima, kita terima dengan lapang dada dan terbuka pintunya bagi mereka dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Kami pasti menerima seluruh hibah pemberian dari masyarakat umum. Itu. Bahkan pernah dulu kita menerima Quran Braille itu, kita terima. Barangkali nanti suatu saat dibutuhkan. Tapi memang kalau misalnya ini kalau Rizkuna pasti itu mah terbitan-terbitan baru, minimal ya beberapa tahun ke belakang tidak sampai kedaluarsa. Kalau misalnya kedaluarsa, misalnya kita buku-buku yang sudah out of date atau sudah di siangnya atau dipisah dari koleksi perpustakaan tertentu, tentunya tidak semuanya akan kita terima. Misalnya ada satu perpustakaan tertentu itu mengeluarkan koleksinya karena sudah usang. Nah, ketika mau disumbangkan ke kita juga pertimbangan perlu enggak koleksi yang semacam itu di sini, daripada tidak efektif disimpan, lebih baik kita terpaksa tolak. Itu kasus terhadap hibah buku yang sudah tidak relevan. Kalau yang masih update, yang baru-baru, itu pasti kita terima dari siapapun. Gitu, Mbak. Oke Pak. Selanjutnya dari kariskamalia.ra. Assalamualaikum Pak. Mau tanya untuk masuk ke e-jurnal yang ada di perpustakaan kampus gimana nih Pak? Masuk e-jurnal. Iya. Masuk e-jurnal ya. Nah, sebelumnya perlu pemahaman tentang e-jurnal ya. Karena e-jurnal kan berarti jurnal elektronik ya. Sekarang dimanapun di kalangan akademisi sudah lazim bahwa jurnal wajib hukumnya di dalam konsep atau dirubah dalam konsep elektronik atau digital. Nah, melalui perpustakaan YIN Purwokerto kita sudah sediakan sarana agar teman-teman tidak susah mencari e-jurnal. Ada link-link e-jurnal, link database di website lib.yinpurwokerto.ac.id. Di sisi kanan bawah nanti cari link database, itu semuanya e-jurnal. Sebenarnya e-jurnal itu dibagi menjadi dua macam, e-jurnal yang berbayar dan yang free. Dan terkadang kita kan susah untuk tidak mesti paham tentang alamat link jurnal tertentu, sehingga banyak developer baik itu instansi pemerintah maupun swasta membuat direktori e-jurnal. Direktori jurnal artinya dia mengumpulkan link-link artikel-artikel, nanti dialamatkan kemananya, sumbernya ada, bahwa link itu atau direktori itu membantu sekali seluruh akademisi, peneliti maupun mahasiswa untuk cepat menemukan artikelnya.
Nanti kalau pengen tahu alamat jurnalnya, tinggal klik yang asli, nanti akan muncul ke tempat artikel itu berada, atau jurnal yang wadah dari artikel itu. Direktori itu misalnya apa? Direktori itu misalnya kalau di kalangan PT KIN atau perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama, itu direktorinya yang menampung seluruh jurnal-jurnal di bawah Kementerian Agama itu namanya Moraref. Moraref. Itu saudara kalau pengen cari artikel apapun yang terbit atau dibuat atau dipublis oleh perguruan tinggi di bawah PT KIN itu UIN, IAIN, STAIN, masuk aja ke Moraref. Di Moraref nanti ada pilihan cari artikel atau cari jurnal gitu. Itu yang PT KIN. Kalau di luar PT KIN ada banyak direktorinya. Kalau yang internasional sekarang, kalau yang internasional saja langsung, kalau yang direktori e-jurnal internasional, gunakan minimal doaj.org. Itu linknya juga sudah kita tempel di website perpustakaan Yen Purwokerto, DOAJ. Bagaimana kalau pengen jurnal yang lebih bonafit, lebih berkualitas? Nah, untuk mencari jurnal yang lebih baik lagi, teman-teman bisa langsung ke alamat database jurnalnya. Misalnya Springer, masuk ke springer.com, di situ nanti saudara bisa berselancar dalam dunia maya mencari artikel. Tapi tidak semua artikel atau tidak semua database e-jurnal itu gratis. Kalau yang tadi Moraref atau jurnal-jurnal UIN, IAIN, PTK, ISTAIN atau direktori kumpulan jurnal-jurnal di bawah Kementerian Agama itu gratis semuanya. Tapi kalau yang jurnal internasional belum tentu gratis. Sehingga cari peluang gratisannya. Springer misalnya. Springer itu andalan para calon profesor agar bisa naik dari profesor, dia harus mempublish artikelnya di jurnal internasional yang bereputasi. Yang ada tingkat-tingkatannya di 4, 3, 2, 1 ya, paling tinggi 1 itu bagus sekali, berarti itu di Springer pasti rata-rata itu Q1, Q2, Q3. Dan kalau teman-teman pengen, misalnya saya pengen mempelajari atau menjadi sumber rujukan tulisan saya dari artikel jurnal yang di tingkat Q1, Q2, Q3 atau database jurnal yang bereputasi, masuk ke Springer. Itu nanti semakin cepat teman-teman melek terhadap informasi, current information, communication scholarship atau komunikasi ilmiah, itu lebih cepat diikuti. Itu karena apa? Kapasitasnya sudah komunikasi internasional dan bereputasi. Selain Springer ada juga TNF atau ada Wiley, kemudian ada lagi Wiley, Cambridge, kemudian dan lain-lainnya. Perlu diketahui juga di tingkat internasional atau secara lazim itu database e-jurnal yang berbayar itu terdiri dari 2 kategori. Database berbayar dalam kategori agregator maupun publisher. Teman-teman harus paham tentang agregator ya. Agregator itu biasanya berbayar, tapi dia menampung dari berbagai artikel yang tidak selektif biasanya. Tapi dibayar, harus berbayar. Masuknya pun susah. Sebaiknya masuk ke publisher. Publisher itu misalnya Springer, kemudian Cambridge, Wiley, Ten Francis, kemudian apalagi Emerald, itu publisher. Masuk ke situ saja. Itu. Jadi kalau teman-teman baru pemula, masuklah ke Moraref. Moraref.kemenag.go.id. Moraref.kemenag.go.id. Itu di situ adalah direktori jurnal-jurnal atau artikel jurnal Kementerian Agama. Jurnal UIN, IAIN, STAIN ada di situ semuanya. Gitu. IBDA ada di situ pasti. Kalau ngetik artikelnya
muncul artikel yang ada di IBDA. Atau mencari jurnal dari UIN Jakarta, cari jurnal UIN Jakarta, muncul semuanya. Artikelnya juga bisa. Semacam itu Mbak Amelia. Apa masih belum jelas kira-kira? Halo Mbak Amel. Mbak Amel, Mbak Amel. Ya? Ini masih nggak Pak? Ini masih dibahas. Halo? Halo Pak, Ya, tadi masih dibahas sama Bapak. ya. Tadi masih dibahas sama Bapak. Putus-putus suaranya. Iya. Bentar. Sudah jelas Pak? Ya, tunggu. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Ada dari Ya, silakan. Mbak Lailatul Fitri 17. Oh, Perpustakaan ya. Yayan Purwokerto kedepannya ada planning atau tidak untuk membuat aplikasi multifungsi. Nah, maksudnya hanya satu Oh, ya. aplikasi untuk semua layanan. Begitu, Pak. Iya. Untuk membuat aplikasi multifungsi itu bukan pekerjaan yang ringan ya. Itu sangat berat sekali. Untuk sementara ini jangka pendeknya kita akan membuat perpustakaan digital yang bisa di-download. Ini sudah lagi dibuat dan sekitar 60%-an sudah jadi. Jadi semua sumber daya yang kita miliki, e-book terutamanya, buku-buku tercetak yang kemudian kita alih mediakan dalam bentuk e-book maupun e-book yang sudah kita beli akan kita simpan di situ. Kemudian mahasiswa bisa mendownload dari manapun berada. Tapi tentunya dengan akun yang sudah diverifikasi, karena nanti ada masuknya loginnya. Itu sedang kita buat karena menjembatani dari peminjaman tercetak yang kemudian sangat terbatas dengan jumlah eksemplar, dan juga yang ada di e-library itu juga akan terbatas jumlahnya ya. Eksemplarnya baru satu-satu. Nah, ketika nanti ada aplikasi yang sedang kita buat ini, itu akan tidak terbatas. Jadi misalnya ada e-book tentang pendidikan, education, itu kita upload di situ. Kemudian semua anggota perpustakaan yang sudah memiliki akun masuk ke aplikasi itu bisa mendownload tanpa batas. Kapanpun, dimanapun, berapapun mahasiswanya bisa mendownload itu. Dan kebetulan kita sudah memiliki banyak e-book yang sudah kita simpan tapi belum kita upload seluruhnya. Sebagian baru ke booklist. Booklist kelemahannya tidak bisa di-download booklist, sama kayak e-library. Sehingga kita berpikiran ini kurang efektif. Mahasiswa tidak bisa memiliki koleksi e-booknya. Sehingga kita bangun aplikasi baru ini. Untuk yang mewadahi tadi pertanyaannya, konsep mewadahi semua sistem layanan online itu memang saya tadi katakan tidak mudah ya. Aplikasinya juga harus handal, IT-nya, tenaga IT-nya juga harus paham tentang fungsinya itu. Padahal satu aplikasi saja dibuat itu curahan pikiran, kemudian berbagai tenaga diforsir untuk membuat sebuah aplikasi sangat berat sekali. Tapi kemudian ini menjadi bahan masukan bagi kita, tentunya pasti akan ada terobosannya. Caranya nanti kita pertimbangkan tentang bagaimana seluruh aplikasi itu dibuat dalam satu wadah aplikasi tertentu, sehingga tidak dengan banyak platform ya. Selama ini kan banyak platform ya. Ada website, kemudian ada e-library terpisah lagi, ada lagi booklist terpisah lagi, repository terpisah lagi. Seyogianya ya, seenaknya itu, atau paling enaknya ya kita masuk dalam satu wadah, satu aplikasi, semua ada di dalamnya. Dan ini akan kita usahakan, semoga itu akan terlaksana dengan cepat. Yang sedang kita bangun ini adalah membangun wadah untuk perpustakaan digital dulu, yang bisa di-download dari manapun, dan setelah itu baru kita akan
merealisasikan apa yang tadi diinginkan oleh pemustaka Mbak Fitri 17 tadi, Mbak Lailatul Fitri. Ya, terima kasih masukannya Mbak Lailatul Fitri. Semoga saran jenengan itu menggerakkan kita untuk berinovasi dalam teknologi untuk memudahkan layanan perpustakaan kepada pemustaka. Mbak Amel. Halo Mbak Amel. Selanjutnya, nggih Pak. Ya. Selanjutnya untuk Mbak Eva Mei Yuliastuti. Ya. Bagaimana cara meminjam buku secara online di perpustakaan YIN Purwokerto? Cara meminjam buku secara online di YIN Purwokerto ya. Isilah itu apa namanya? Isilah Google Form. Linknya tahu nggak ini mahasiswa? Ada link Google Form peminjaman buku dengan alamat di masuk ke link tr.ii. Atau mahasiswa teman-teman itu buka saja berita di website perpustakaan yang judulnya Transformasi Perpustakaan YIN Purwokerto dari konvensional ke digital. Di situ ada link-link terkait layanan. Nah, di dalamnya itu di direktori layanan ada peminjaman peminjaman buku melalui Google Form gitu. Itu Mbak Amel. Iya Pak. Sudah semua kayak Pak? Sudah semuanya. Ini ada satu pertanyaan lagi nih ke saya ini. Selama masih daring, cara mengetahui atau berkomunikasi dengan perpustakaan itu lewat apa Pak? Bisa lewat media sosial, melalui Facebook, bisa Instagram juga bisa, telepon juga bisa kita layani. Kita sudah edarkan, kita sebar melalui berbagai media nomor kontak para petugas di bidang layanan tertentu sudah kita sebarkan. Nanti kalau masih ada yang belum tahu, akan kita ulangi lagi untuk menyebarkan nomor kontak petugas-petugas perpustakaan dalam bidang layanan tertentu. Itu. Ada lagi pertanyaan lagi nih, datang lagi nih. Pertanyaannya adalah karena akses perpustakaan masih terbatas, apakah ada buku digital Pak? Bagaimana cara mengaksesnya tadi? Pakai e-library atau menggunakan sistem pesan? Nanti kita upayakan menyimpan buku digital ada puluhan ribu. Semoga bisa membantu teman-teman untuk bisa diakses itu. Ada lagi pertanyaan apa enggak? Ini Mbak Fitri. Ada satu lagi nih pertanyaan nih. Ini ya. Satu lagi. Untuk pelayanan administrasi seperti surat wakaf dan bebas pustaka masih full online atau tidak? Dan bagaimana cara mengurusnya Pak? Oh iya, untuk administrasi persuratan ya, masih online. Kalau wakaf dan bebas pustaka ada nomor WA-nya Bu Ayub untuk bebas pustaka, Bu Emi untuk yang wakaf. Rata-rata masih ada yang kontak ke saya, Pak saya mengurus ini, saya langsung kirimkan nomor kontak petugas yang bersangkutan. Ya kalau teman-teman pengen tahu nomor kontaknya, nanti kita bisa publish lagi nomor kontak para petugas yang menangani administrasi maupun yang lainnya. Itu Mbak Amel. Iya Pak, sudah selesai semua pertanyaannya. Pak, gitu. Oke, sudah selesai. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dari awal hingga akhir dan memberikan pertanyaan. Terima kasih juga kepada Pak Aris yang sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi pemateri hari ini. Dari saya cukup sekian sebagai moderator di diskusi kali ini. Saya kembalikan ke host pemateri. Itu bisa berlanjut nanti dengan asesmen. Ya, ini adalah makasih Mbak Emil untuk bantuannya. Sekedar menambahkan dari semua yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kepala, layanan perpustakaan secara online itu sekarang bisa diakses menggunakan satu link, yaitu di s.id/infoperpus.IN.pwt.
Di situ materi ada promosi sudah saya share nomor-nomor ke Bapak Ibu. yang Bapak Ibu bisa sudah download nih. Sudah download sudah ya? bisa Sudah. kedengaran nggak sih Ya, suaranya aku? alhamdulillah. Nah, sebentar lagi download yang ini. Saya ulangi lagi ya, informasinya ada di s.id/info perpus IAINPWT. Nanti di dalamnya itu ada nomor-nomor narahubung yang bisa kalian hubungi tergantung kebutuhan kaliannya apa. Kayak misal di situ ada kontak untuk petugas surat wakaf, bebas pustaka, informasi denda, terus e-library, apa lagi ya? Di situ banyak. Terus juga link Google Form yang tadi nanya tentang bagaimana cara meminjam online buku di perpustakaan. Di situ juga ada link Google Form untuk peminjaman drive-thru. Selanjutnya juga ada di situ ada link untuk web perpustakaan, ada juga YouTube, Facebook, di situ juga ada. Selanjutnya ada link untuk tempat skripsi, mungkin teman-teman yang membutuhkan referensi untuk menulis skripsi atau tesis, di situ juga ada link repository. Jika kalian ingin mengakses full, kalian bisa mendaftar login, menghubungi petugas repository. Di situ ada 2, yaitu Bu Ulfa dan Bu Indah. Nomornya kembali lagi di link itu tadi ya. Jadi kalau teman-teman butuh apapun layanan perpustakaan online, untuk sementara ini kami bisa menjawab melalui WhatsApp, tentu di jam dan hari kerja gitu. Jam dan hari kerjanya kami sementara masih Senin sampai Jumat ya teman-teman ya. Itu mungkin tambahannya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan dan antusiasnya untuk bertanya. Jika ada pertanyaan lain mungkin bisa langsung menuju ke petugas sesuai dengan job desk yang diberikan, atau mungkin bisa DM melalui Instagram kami. Sekian dari acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sih caranya sih. Cara itu bagaimana caranya kan? Terima kasih.